Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'du ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi kiram, ila jami'i baqiyati sahabati wa tabi'in wa syuhada'i wa salihin wal ulama'il amilin wa musannifin wa mu'allifin jami'il malaikatil muqarrabin sadatina sufiyatil muhaqqiqin Usanillah sultanil awliya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir al-Jilani sairil awliya illah wal awliya tis'ah ummahatina wa abaina wa ajdatina wa jaddatina wa masayyihina wa asadidina wa muallimina wa dawil huquqil wajibati alaina alal hadirina fi majlisina hadha khususan man fataha hadhil qaryah khususan ila mu'allif hadzal kitab asy-syekh al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali radhiyallahu anhum sayulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah, alhamdulillah pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Allahumma amin. Para jamaah, belum kita mulai, mumpung isi Syawal, barangkali ada khilaf, ada salah, mohon dimaafkan. Ngoten nggih? Jenengan nek ngrasani kula ya tak sepuro. Nek jenengan insyaallah ngrasani kula, nek kula mboten. Baik, kita lanjutkan. Kitab saya halaman 51. Kitabnya jenengan pinten? Enggak ditengeri, cocok wis. Adabul istidad lisa iris sholawat. Tata kramane persiapan melakukan sholat sampai pada apa itu? Faida dakhala waktul isya, ketika memasuki waktu sholat isya. Sampai mriku nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa 'ada 'alaina bi barakatihi wa asrarihi wa karamatihi fid dharain amin. Wa idza dakhala maka nalikane manjing apa waktul isya'i, waktu salat isya. Fasolli maka becik salat sira arba'a rakaatin ing 4 rakaat. Qoblal fardhi sedurunge salat fardu. Ihya'an krana ngurip-ngurip 5 kedue barang bainal adaini kang tetep antarane adzan loro. Fa fadlu dzalika maka utawi kautamane mengkono-mengkono silebut iku kasiratun. Wa fil qabari maka tetep ing dalam hadis apa anna doa astubune donga bainal adzani antarane adzan wal iqamati lan iqamah iku la yuraddu ora den tulak. Pun sampai mriki. Ketika memasuki waktu isya, kemarin diterangkan, kitab ini menerangkan yang dilakukan mulai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, kan begitu kan. Ketika telah memasuki waktu isya, adzan isya, fasolli arba'a raka'atin qoblal fardhi, maka hendaklah melakukan sholat 4 rakaat sebelum melakukan sholat fardu isya. 2 rakaat.
manakala sholat isya-nya dilakukan tidak pada awal waktu, tidak pada awal waktu. Jadi kok adzan, terus adzane itu rodok diakhirkan, ngono maksudnya ngoten nggih, maka lakukan 4 rakaat. Manakala di awal waktu lakukan 2 rakaat. Kita lanjutkan. Ihya'an lima bainal adzaini dengan maksud menghidupkan di antara 2 adzan. Maksudnya adzan dan iqamah. Wa fadlu dzalika kasiratun, keutamaannya sangat banyak sekali. Wa fil khabari disebutkan dalam hadis anna du'a bainal adzani wal iqamati la yurad. Sesungguhnya doa di antara adzan dan iqamah itu tidak ditolak oleh Allah. Maka memperbanyak doa, dan sholat itu isinya adalah doa. Makna sholat sendiri itu doa. Jadi as-sholah, arti dari sholat itu ai ad-du'a'u. Jadi arti sholat sendiri itu doa. Nah, Rasulullah mengatakan antara adzan dan iqamah itu ad-du'a ula turaddu, doa itu tidak ditolak. Hadis yang lain Rasulullah menyampaikan idza kana waqtul adzan futihat abwabus sama wastujibud doa. Ketika waktu adzan dikumandangkan, futihat abwabus sama, maka pintu-pintu langit itu dibuka. Wastujibud doa, dan doa-doa diijabahi, dikabulkan oleh Allah. Jadi termasuk waktu-waktu mustajabah antara lain antara adzan dan iqamah. Jadi begini, apa sih keistimewaannya pintu langit dibuka itu? Jadi langit itu kan ada 7 langit yang kita ketahui, 7 lapis langit. Masing-masing itu ada namanya sendiri, ada penjaganya sendiri, ada isinya sendiri. Insya Allah sudah pernah saya terangkan itu. Jadi langit pertama itu namanya Sama'ud Dunya, penjaganya namanya malaikat Ismail, jumlahnya 70.000. Langit kedua dan seterusnya. Nah, itu masing-masing itu ada pintunya, ada penjaganya. Setiap hari, nanti di bab terakhir ini, agak akhir itu ada hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi setiap hari itu ada malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk membawa amal manusia. Namanya malaikat hafadhatul amal, untuk dilaporkan kepada Allah. Setiap hari. Jadi ada amal itu dilaporkan tiap hari, ada amal itu dilaporkan setiap 1 minggu, usbu'iyah, gitu ya, macam-macam. Malaikat hafadhah ini suatu ketika membawa amalnya penduduk bumi. Ketika dibawa naik, amal ini cahayanya menerangi semesta, saking api amal. Saking api amal. Disebutkan amalnya orang yang ahli sholat jamaah, ahli puasa, ahli baca Quran, ahli zikir, ahli sodakoh. Namanya ahli itu ya gak tahu telat, selalu melakukan. Sehingga amal ini ketika dibawa naik oleh malaikat hafadhah, cahayanya menerangi semesta. Begitu sampai langit pertama, maka dicegat karo malaikat Ismail. Dicegat, diseleksi gitu maksudnya. Arep kok goneng di, arep tak atur ke Gusti Allah. Iki amale penduduk bumi sing ahli sholat jamaah, ahli poso, ahli zikir, ahli maca Quran, ahli sodakoh. Begitu mulia amal ini. Kata malaikat Ismail yang menjaga langit pertama, ndak usah kok terus, gak pantas kok atur ki Gusti Allah. Coba bayangkan. Li'annahu sahibul ghibah, karena dia wong sing senengane ngrasani wong. Loh, coba.
gak lolos langit pertama. Salate, posone, zikire, maca Qur'ane ndak sampai kepada Allah. Itu sulitnya. Jadi amal itu sampai kepada Allah, diterima oleh Allah itu berat. Nah, seleksi ini PNS itu gak ono apa-apane karo seleksi amal. Kira-kira begitulah. Lah betul. Lah, ketika adzan dan iqomah itu pintu langit dibuka. Sehingga memudahkan amal kita untuk diterima Allah, memudahkan doa kita untuk diterima oleh Allah. Lah ini kelebihan. Mungkin di belakang nek wis bab tata kramane turu, nanti ada keterangan lagi. Jadi turu ya ana tata kramane tibae. Jadi gak angger turu. Ini penting, penting. Tata kramane turu betul. Jadi kalau kita tidur dengan tata krama sing bener, dalam hadis itu disebutkan ruh kita itu berada di ars. Ruh kita berada di ars, sudah melewati 7 langit. Wis lolos seleksi gitu maksudnya. Nanti ada bab itu. Ada bab itu. Sudah. Jadi maka manfaatkanlah waktu antara adzan dan iqomah. Betul-betul manfaatkan. Karena doa-doa yang kita panjatkan di saat itu la turaddu kata Rasulullah tidak akan ditolak oleh Allah. Tapi, nah ada tapi. Kita itu kan diperintahkan untuk memperbanyak doa. Harus banyak doa itu. Tidak boleh tidak banyak. Harus banyak. Itu perintah. Tarkud doa maksiatun kata Rasulullah. Meninggalkan doa itu termasuk perbuatan maksiat. Harus memperbanyak doa. Contoh. Metu omah maca donga. Mlebu masjid maca donga. Mlebu jeding maca donga. Gawe klambi maca donga. Apa yang kita nggak berdoa? Kita diperintahkan berdoa terus. Memperbanyak doa. Tetapi ada orang itu ketika berdoa justru asro alal ukubah, mempercepat datangnya siksa. Ada. Itu sebenarnya bab ini diterangkan di kitab Luhabul Hadis itu. Kajian kita kalau Selasa Maghrib itu. Insya Allah sudah atau belum lupa saya. Bab tentang keutamaan doa. Ada orang itu yang semakin berdoa semakin mempercepat datangnya siksa. Karena doa sendiri itu butuh ilmu. Doa sendiri itu butuh ilmu. Jadi gak angger ndonga. Kira-kira panjenengan nek ndonga sing gethu niku ndonga bab napa? Apa gethu niku napa? Fokus metenteng apa metenteng kok angel men bahasane iki. Nah, itu kira-kira njaluk bab apa? Umpamane sing ngimami salat ndonga. Allahumma sabbit imanana, ya Allah kuatkan imanku. Sampai waktu ngamini gethu napa mboten? Wa nawwir qulubana, jadikan hatiku bercahaya. Gethu napa mboten kira-kira sing ngamen? Allahumma ufir lana wali walidina, ya Allah ampuni aku dan kedua orang. Gethu napa mboten kira-kira? Dibandingke Allahumma inna nas'aluka antar zukona rizqon halalan wasian kasiron toiban. Kira-kira gethu pundi? Jaluk rezeki sing akeh, kira-kira sing ngamini iki lho gethu pundi? Nah, lho ini problem sebenarnya. Karena sing ngamini, apa sing ngamini? Sing maca amin, nggih. Itu merasa bahwa lebih penting urusan duit tinimbang urusan iman. Hal seperti itu asru alal ukubah, mempercepat datangnya siksa. Loh coba. Loh, kenapa begitu? Karena sebenarnya ketika dia berdoa di dalam hatinya itu bersarang penyakit namanya hubbud dunya. Butuh duit ya Pak. Loh butuh nanti karo iman. Loh ayo. Nah, ini pentingnya ngaji di situ.
Sehingga orang berdoa pun tetap butuh ilmu. Biasanya wong iki waktu sing mustajabah cepet ndang donga. Apa kira-kira yang diminta kepada Allah? Padahal yang jauh lebih penting itu adalah bagaimana iman kita kuat, ilmu kita manfaat, dosa-dosa kita diam. Ini jauh lebih penting. Nah ini sudah beres, urusan duit otomatis katut. Otomatis itu. Otomatis. Gitu. Ketika kita memandang orang yang sukses itu adalah orang yang rumahnya besar, mobilnya akeh, pabriknya akeh. Orang seperti itu kita anggap orang yang sukses. Sementara kita menganggap orang yang ahli ibadah, tetapi dalam keadaan kekurangan, kita menganggap orang yang kasihan. Sakno yo salate sregep, ngajine yo pinter tapi melarat. Sakno temen. Sebenarnya kan terbalik logikanya. Justru yang kasihan orang yang kaya tetapi tidak menjadi orang yang ahli ibadah. Karena orang itu min ahlin nar, termasuk golongan ahli neraka. Ini. Jadi logika kita itu sering terbalik. Sering terbalik. Jadi ketika kita menganggap orang yang kaya itu orang yang sukses, sebenarnya dalam hati kita itu bersarang penyakit yang paling menakutkan. Namanya hubud dunia. Harusnya kita beranggapan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang dalam hidupnya betul-betul taat kepada Allah. Karena dia telah berhasil menguasai nafsunya. Kan begitu. Logika yang benar seperti itu. Logika kita itu kan sudah keracunan dengan opini. Yang belum tentu opini itu sebuah kebenaran. Kan begitu kan? Nah, sudah. Baik, kita lanjutkan. Summa sholil fardhu moko nuli salata sira al fardhu ing salat fardu. Maksudnya salat isya. Wa sholli lan salata sira ar-ratibata rakaataini ing sunnah rawatib. Rakaataini hale rong rakaat. Wa qra' lan becik maca sira fihima ing dalem rong rakaat. Surat sajadah wa tabarakal mulk, salat surah sajadah lan surah tabarak. Au surat yasin utawa maca surah yasin wa dukhon lan surah dukhon. Padhalika maka utahe mengkono-mengkono surah kabeh iku maksurun dan alap an Rasulillah saking Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai adzan, kemudian sholat sunnah qobliyah isya, kemudian lakukan sholat isya berjamaah. Setelah selesai sholat isya, maca dzikir seperti biasanya, dzikir seperti biasanya, kemudian ditutup dengan sholat ba'diyah isya dilakukan dua rakaat. Sebagaimana yang dilakukan Rasulullah, sholat ba'diyah 2 rakaat, rakaat pertama membaca surah as-sajadah. Surah apa? Ya apa? Rakaat kedua membaca surah Al-Mulk. Cocok nih? Apa nih? Loh ini sunnah. Berarti banyak tidak sunnah yang kita tinggalkan? Banyak enggak? Amat sangat banyak. Tetapi kita tidak pernah berniat meremehkan sunnah itu. Ngerti nggih? Nah, au suratu yasin wa dukhon, atau boleh kita membaca di rakaat pertama surah yasin. Salat rakaat kedua surah dukhon. Cocok meneh niki. Alhamdulillah. Sampeyan kok guyu seneng rupane. Lah ini sunnah. Ini sunnah. Makanya sholat sunnah itu justru lebih panjang daripada sholat wajib. Lebih panjang daripada sholat wajib. Kenapa begitu? Karena sholat wajib itu kita harus berpikir tentang jamaah. Kan begitu kemarin keterangannya kita. Iki sing melu jamaah iki ana sing wong tuwa,
ana wong sing butuh, ana wong sing kesusu, macam-macam, sehingga tidak perlu lama-lama, tidak perlu memang. Adapun sholat sunnah mesti lama-lama, karena sendiri. Begitu aturan mainnya seperti itu. Pun dalam hadis Rasulullah menyampaikan, man qara'a surah alif lam mim tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadri. Barang siapa yang membaca surah alif lam mim tanzil, maksudnya surah sajadah, u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadr, maka Allah akan memberikan pahalanya sebagaimana orang yang menghidupkan Lailatul Qadar. Coba bayangkan. Seperti itu pahalanya. Jadi kalau umpamane dia Isa kok gak iso suwi-suwi, apa gak apal Pak surah sajadah. Nek sajadahe nggowo, surah sajadah ora apa, ndak apa-apa sudah. Yang penting setelah itu membaca surah sajadah. Pahalanya diberikan oleh Allah sebagaimana pahala orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahrin, lebih utama daripada sampean goleki Lailatul Qadar kangelan mboten. Kangelan mboten. Ya wangel, tapi maca niki wis oleh ganjarane itu, coba bayangkan. Luar biasa. Pun hadis yang lain Rasulullah menyampaikan, man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Barang siapa membaca surah Yasin di malam hari, maka pagi-pagi dia dalam keadaan orang-orang yang terampuni. Bengi maca Yasin, esuk yu dadi wong sing maghfuran, orang-orang yang telah diampuni oleh Allah. Sampai ziarah kubur kok maca Yasin. Ono hadis nih, hadis ini kok mau ziarah kubur terus maca Yasin. Dosane jenengan di ngapura, dosane penduduk alam kubur yang diziarahi di ngapura, dan panjenengan mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya orang yang diziarahi. Coba bayangkan. Mungkin gak ngaji tetap gak ngerti gitu. Nek sampean ziarah nang Mbah Sunan Ampel terus maca Yasin, sampeyan oleh ganjarane kaya Mbah Sunan. Luar biasa. Hadis itu. Hadis itu. Wah, ngomong niku dawa. Pun wa sholli ba'dahuma lan salat sira ba'dahuma sawuse rong rakaat arba'a rakaatin ing patang rakaat. Fa fil khabari maka iku tetep ing dalam hadis. Maya dulu tawi barang ya dulu kang nuduhake apa ma'ala adimin ing tasih agunge fadliha kautamane patang rakaat. Summa sholil witra maka nuli salat sira al witra ing witir badha sause patang rakaat salasan ing telung rakaat bitaslimataini kelawan rong salaman au bitaslimatin wahidatin utawa kelawan salam kang sepisan. Tuh, jelas ya. Setelah kita melakukan sholat ba'diyah isya 2 rakaat, maka lakukan sholat sunnah 4 rakaat. Yo sik dawa, gak wis rampung ngono gak. Dadi bar sholat ba'diyah isya 2 rakaat, maca surah napa? Wis mbuh ngoten nggih. Setelah itu kita disunnahkan juga melakukan sholat sunnah 4 rakaat dengan 2 salam, 2 salam. Ngoten nggih. Qala Asy-Syarqawi, Imam Syarqawi memberikan keterangan tentang sholat 4 rakaat ini. Rakaataini qoblal witri biniyati baqaul iman. Hendaknya setelah sholat ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian melakukan sholat lagi dengan niat baqaul iman, tetapnya iman atau subutul iman. Jadi sholat sunnah yang dilakukan setelah ba'diyah isya itu niatnya adalah baqaul iman, supaya mendapatkan ketetapan iman. Biniyatil baqail iman atau subutul iman.
Jadi sholat sunnah mutlak dengan niat supaya mendapatkan ketetapan iman. Tuh, jadi setelah ba'diyah isya itu ada sholat lagi. Di rakaat pertama membaca surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil niku lho nggih. Rakaat kedua membaca surah At-Takasur. Ngoten nggih. Nah, itu dengan niat supaya iman kita menjadi kuat. Tuh, berarti akeh. Makanya kadang ngeten nggih. Saya tidak yakin ketika orang-orang berangkat ke masjid kemudian melakukan sholat, melakukan iktikaf, itu ngerti dengan apa yang dilakukan. Betul, tidak yakin saya. Kira-kira iktikaf nang masjid iku maca apa? Aja-aja sing diwaca sak keneke gitu. Ngertine niku ya ndak apa-apa, ya enggak, itu bukan perbuatan dosa, boleh-boleh saja. Tetapi alangkah lebih baiknya nek dielmoni, betul nggak? Loh kan begitu kan? Jadi nek sadurunge subuh iku maca subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaihi ping 100. Dilanjutkan dengan baca la ilaha illallah al malikul haqqul mubin ping 100. Contohnya begitu. Dan itu memang anjuran sebelum adzan subuh. Dan fadilah keutamaannya luar biasa, amat sangat luar biasa. Nah, ini pentingnya ngaji di situ, sehingga yang kita lakukan itu bukan perkiraan, perkiraan, duduk kira-kira gitu, dan lain sebagainya. Sudah membaca surah Zalzalah rakaat pertama dan surah At-Takasur rakaat kedua. Nah setelah itu kita diperintahkan untuk sholat witir bitaslimataini au bitaslimatin wahidatin, dengan 2 salam atau 1 salam, sama-sama bolehnya. Kalau kita lakukan 3 rakaat boleh dilakukan dengan 2 salam, boleh pula dengan 1 salam. Tidak usah hayal-hayalan, podole. Dengan hayal-hayalan berarti gak tahu ngaji, kan gitu saja. Apakah boleh Pak dengan witir itu dilakukan 1 rakaat? Boleh. 1 rakaat aja oleh. Sing gak oleh itu 1/2 rakaat. Pastilah nek iku nggih. Pasti ndak boleh. Pun. Wa kana lan ana sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Rasul fiha ing dalem 3 rakaat. Maksudnya salat witir. Surata ing surah Sabbihisma rabbikal a'la, surah Sabbihis. Wa qul ya ayyuhal kafirun, surah Al-Kafirun, wal Ikhlas lan surah Ikhlas, wal Muawwidatan lan Muawwidah. Di Rasulullah itu kalau sholat witir, rakaat pertama membaca surah Sabbihis, rakaat kedua membaca Al-Kafirun, rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas dan Muawwidatan, Al-Falaq karo An-Nas. Yo maca liyane iku gak apa-apa, tapi ini sebagaimana yang dilakukan Rasulullah. Pun wa in kunta maka lamun ana sira iku aziman duweni sejo ala qiyamil laili ing tese ngurip-nguripi wengi, fa akhiri maka becik ngakhirake sira al witra ing witir, iyakuna drapun ana apa akhiru sholatika akhire salat sira bilaili ing dalem wengi witron ing salat witir. Loh, manakala kita mempunyai azam, mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan sholat malam, maka sebaiknya mengakhirkan witir setelah sholat malam, agar akhir sholat kita adalah sholat witir. Akan tetapi manakala kita khawatir engkau bengi gak tangi, maka diperbolehkan setelah sholat sunnah ba'dal isya panjenengan menutup dengan sholat witir. Dene engko bengi tangi kemudian sholat malam, apakah boleh? Boleh.
Terus bagaimana Pak witirnya? Ya witira meneh. Lah nek bar isak witir, bar sembahyang bengi witir kan ketemune genep, ndak masalah. Sing masalah itu sing gak sholat. Ngoten nggih? Boleh. Dua-duanya ada dasarnya. Ngoten maksudnya nggih. Nah, wong gak sholat witir gak apa-apa kok. Gitu. Panjenengan witir 9 rakaat, angsal mboten? Boleh. Nah, kadang wong bingung urusan niku. Nggih. Iki mau aku wis witir 3 rakaat. Engko bengi nek sembahyang bengi aku witir meneh 3 rakaat lah 6 rakaat. Kan gak witir meneh, witir kan ganjil gitu. Nek 6 kan ndak witir meneh, jawabannya gampang. Sing 3 rakaat mau gak diterima pangeran, sing diterima sing iki ngoten mawon. Sederhana. Nah, jadi fikih itu mudah sebenarnya. Manakala pemahaman kita luas. Manakala pemahaman kita sempit ya menjadi sulit. Sumastagil maka becik ketungkul sira ba'da dalika sakwise mengkono salat isya lan salat sunnah setelah isya bimudaqaratil ilmi kelawan ngiling-ngiling ilmu au mutolaatin utawa sinau kitabin kitab wala tastagilan ojo ketungkul sira bilahwi kelawan omongan kang percuma wala bilan dolanan Fayakunu maka ana apa dalika mengkono mudzakarah iku khotimata a'malika dadi pungkasane amal sira qabla naumika sedurunge turu sira fa inal a'mala maka sedune pira-pira amal iku bi khawatimiha kelawan pungkasane amal. Setelah kita melakukan sholat ba'diyah isya, sholat subuhul iman, sholat sunnah selesai, berdoa selesai, maka kita hendaknya melakukan aktivitas terakhir sebelum tidur, urusannya dengan ilmu, mudzakaratul ilm, mempelajari ilmu, au mutolaah atau mengulang kembali ilmu, nyinaoni, agar akhir amal kita sebelum tidur itu adalah tolabul ilmi. Jangan sampai sebelum tidur kita melakukan sesuatu yang percuma. Tengok-tengok ngobus, napa ngobus? Ngobrol sing ra karu-karuan sehingga akhir dari amal kita sebelum kita tidur adalah amal yang tidak disukai oleh. Dalam hadis Rasulullah mengatakan innamal a'malu bi khawatim. Sesungguhnya amal itu bergantung pada pungkasane. Apa pungkasane? Penutup. Amal itu tergantung dari penutupnya. Nek penutupnya apik, maka sing ngarep iki dihapus oleh kebaikan. Kejelekan amal kita yang di depan dihapus oleh kebaikan amal kita di akhir. Sampean bar salat, bar wiridan, bar maca Quran, arep mapan turu ngrasani wong bar wis. Dan ini sering kita lakukan. Gini mboten. Nah, naudzubillah min sampean budal umroh nang Mekah iku tawaf sa'i ndonga ziarah makam Rasulullah karo tawasul karo nangis njaluk syafaate Kanjeng Nabi mulih mampir nang Thailand. Mulia transit neng ndi? Thailand ndi apa jenenge? Ya ngono lah kira-kira ya. Heeh. Iki jenenge amal yang diakhiri dengan kira-kira begitulah, kira-kira seperti itu. Nah, ya, jadi amal itu bergantung dari penutupnya. Jadi usahakan penutup kita terakhir dalam sehari sebelum tidur adalah kebaikan. Nah, kebaikan yang paling puncak itu tetap urusan ilmu. Makanya begitu orang mapan turut dikongkon mutolaah utawa ngaji, nah, bareng ngaji terus tuh arep mapan turu bareng ngaji maca Quran apa mempelajari ilmu,
Panjenengan arep mapan turu, tibake gak iso turu. Delok TV, delok sinetron. Kira-kira pungkasane amal sing pundi? Kan gitu kira-kira nggih. Pun para jamaah sampai sini dulu ganti bab. Ada bun naumi toto kromone turu. Baik. Barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Jadi kalau Allah Maha mengetahui, jangankan Allah mengetahui amal kita, jangankan itu, kita besok mau ngapain, kita besok mati itu seperti apa, Allah sudah tahu. Jadi jangankan yang sedang kita kerjakan, yang akan datang Allah sudah tahu. Kan begitu kan? Nah, iya. Nah, terus kalau Allah sudah tahu, ngapain malaikat kok setor? Ini sebenarnya prosedur. Jadi kan tidak bisa ujuk-ujuk. Ini prosedur ya. Sama halnya kenapa ada yaumul hisab, ya, hari perhitungan amal. Kemudian manusia diberi catatan amal, ditimbang, di mizan. Ngapain? Allah kan sudah tahu. Enggak begitu juga. Ini kan prosedur. Begitu ya. Jadi ini sifat adil, sifat adilnya Allah. Jadi manusia pun ditunjukkan amalnya, iki lo apikmu semene, elekmu semene. Kita diberi hak, seandainya ono sing gak cocok, catatannya keliru umpamanya, itu hak kita umpamanya, untuk menuntut. Itu sifat adilnya Allah. Jadi yang dimaksud malaikat membawa amal untuk dilaporkan kepada Allah bukan berarti Allah butuh diberitahu, bukan. Bukan begitu, tetapi dengan sengaja Allah memberikan perintah kepada malaikat ini untuk diketahui bahwa ada seleksi amal. Itu maksudnya. Untuk bisa pantas dilaporkan kepada Allah, amal itu harus memenuhi. Bukan berarti Allah butuh diberitahu, bukan. Allah itu maha suci. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak menerima sesuatu yang tidak baik. Bukan berarti Allah butuh dilapori, nggak begitu loh. Jadi jangan kebalik. Tetapi untuk menunjukkan bahwa amal kita pantas diterima atau tidak, itu Allah membuat aturan seperti ini. Sehingga amal kita ini pantas tidak diterima Allah. Nah ini aturannya Allah untuk kita supaya tahu gitu maksudnya. Oh tiba ini aku ini ngelakoni sholat jamaah, maca Quran, zikir macam-macam, tapi aku seneng ngerasani wong iki kecantol di langit pertama. Ini kan untuk kita, bukan untuk Allah. Begitu maksudnya. Adapun doa, ketika langit itu terbuka, maka doa kita itu diterima oleh Allah. Berarti kan tidak butuh malaikat pengantar, tidak begitu juga. Artinya tidak begitu juga. Artinya malaikat yang bagian riwa-riwi ini tadi itu tidak pakai diseleksi. Artinya begitu. Langit pertama dibuka, kedua sampai ketujuh dibuka. Tidak ada seleksi di situ. Sehingga bebas. Lupa kita berdoa itu kan Allah sudah tahu. Ya mesti. Jangankan kita berdoa.
10 tahun yang akan datang kita akan berdoa apa, Allah sudah tahu itu. Sudah tahu. 10 tahun yang akan datang kita akan berdoa apa, Allah sudah tahu. Tetapi yang dimaksudkan ini adalah bagaimana perjalanan. Ini waktu mustajabah, ini yang dikabarkan Allah kepada kita maksudnya. Iki loh waktu di mana pintu langit terbuka. Sehingga amalmu lebih mudah aku terima. Itu pesan yang disampaikan sebenarnya. Begitu maksudnya. Gitu. Hmm. 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 Kan sudah pernah saya terangkan tentang takdir itu. Jadi qadha itu ada 4. Ada madmum, ada mamluk, ada mau'ud, kan begitu kan? Nah, jadi ada yang menjadi tanggungan Allah. Namanya madmum. Contohnya makan. Semua makhluk hidup urusan makan ditanggung Allah. Tidak ada ceritanya. Selama hidup tidak bisa makan, tidak ada ceritanya. Kalau ada orang mengatakan tidak bisa makan, itu kebohongan. Jangankan manusia yang punya akal, hewan yang tidak punya akal sendiri bisa makan. Itu namanya madmum. Ada yang maksum dijatah. Podo-podo bakul tahune dewe. Jatahe dewe. Rezekine dewe. Nek tulisan takdire menyatakan dia tidak bisa berangkat haji, ambok sampai gulung kuming ya ora iso budal, tidak bisa, maksum. Tulisan takdire dhek tahun ngarep budal kaji, masih aturannya pemerintah itu kudu antri 20 tahun. Nek tulisannya takdir besok berangkat, tetap berangkat, maksum. Yang ketiga namanya mamluk. Tulisannya takdir bisa berangkat haji, tidak ada. Tapi dia berkali-kali mengajukan proposal, kan begitu keterangannya, ya? Nah, mengajukan proposal terus sampai Allah berkenan merubah tulisan takdir, kan begitu, mamluk namanya. Yang keempat yang tertinggi mau'ud. Wah, ini super ini. Tulisan takdirnya tidak ada, dia bisa berangkat haji. Dia sendiri tidak pernah mengajukan proposal. Jaluk donga wong sing mulai kaji ora tahu, wiridan sholawat ibrahimiyah yo nggak tahu, maca innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila mat yo ndak pernah. Jaluk donga wong sing mulai kaji ora tahu. Tetapi tiba-tiba Allah merubah takdirnya. Tahun ngarep budal haji. Itu tertinggi, itu mau'ud, itulah yang disebut min haitsu la yahtasib. Special edition hanya diberikan orang yang takwa saja. Kita belum sampai situ, kita itu belum min haitsu la yahtasib. Amat sangat jauh kalau kita. Amat sangat jauh. Kan 4 ini. Jadi bukan berarti kita seperti wayang, bukan. Kita diberi hak untuk yughayyir, melakukan perubahan. Dengan cara apa? Mengajukan proposal. Nah, proposal itu bentuknya macam-macam. Ada hadis itu menyebut begini. La yuraddul qadha ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qadha, ketetapan Allah, kecuali dengan doa. Jadi seolah-olah qadha Allah itu bisa dirubah dengan doa, seolah-olah doa kita yang merubah qadha Allah. Hati-hati ini, yang dimaksud dalam ini hadis ini la yuradul qadha illa doa.
Bukan berarti kok ketetapan Allah dikalahkan dengan doa kita, bukan. Nggak begitu. Jadi doa kita yang telah dikabulkan Allah itu bisa merubah. Nah itu baru kita paham. Oh berarti yang merubah tetap Allah. Dengan pengajuan proposal kita berupa doa. Gitu. Ada pengajuan proposal itu tidak lewat doa. Lewat perbuatan. Contohnya apa? Sodako. Sodako itu kan daf'ul balak. Nolak balak. Balak yang telah ditakdirkan Allah turun pada kita. Pamane sampai nanti itu ditakdir Gusti Allah jam 09.00 pas melaku ketabrak bis sikile pedot, takdire ngono. Dilalah bareng ngaji nerangno nek sedekah tolak balak sampean mulih ngaji sedekah. Wah, akhirnya begitu jam 09.00 sing kudune ketabrak bis sikile pedot ra sido, ganti ketabrak sepeda kesleo. Lu kok sih ketabrak Pak, sodakohnya kurang akeh gitu, kira-kira begitulah. Energi sodakohnya untuk nolak balak itu masih loh, ya begitu memang begitu. Jadi proposal yang kita ajukan tidak mesti berupa doa, tidak mesti, kadang berupa perbuatan namanya. Lo betul, hadis itu menyatakan begini, inna doa awal bala ayal takiyani wayak talijani bainas sama iwal ardi. Sesungguhnya doa dan balak itu bertemu, yaltakiani, dua-duanya bertemu di langit. Wayak talijani, gelut. Apa gelut itu? Bertarung antara langit dan bumi. Memang begitu. Makanya harus banyak berdoa, dan apalagi doa yang bersifat bareng-bareng itu energinya luar biasa. Dari ini kan wong 10 ndonga bareng padha karo wali siji kan begitu kan. Nah, energinya memang jauh lebih kuat. Itu memang. Jadi bukan berarti kok kita seperti wayang, enggak, kita diberi hak untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Lagi. Ampun, mana dulu ini? Ini monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi ada pendapat yang menyatakan cukup sekali saja sholat witir. Kalau kita sudah witir di sebelum tidur, maka malam tidak perlu witir lagi. Apakah pendapat itu ada hujahnya, ada dasarnya? Ada, dan boleh. Boleh, podo-podo oleh ini. Diulang lagi juga boleh. Diulang lagi juga boleh. Jadi clear itu. Gini Ibu, fikih itu mesti terjadi perbedaan. Dan boleh selama perbedaan itu mempunyai dasar. Yang tidak boleh perbedaan yang tidak ada dasarnya. Begitu. Jadi sama-sama bolehnya, tidak ada masalah. Yang kedua, sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Iya, selisih 27 derajat. Sholat sunnah di rumah itu 27 derajat lebih tinggi daripada dilakukan di masjid. Iya. Kecuali untuk sholat-sholat yang memang dilakukan di masjid. Contoh sholat tahiyatul masjid, kan tidak mungkin di rumah.
Kan begitu kan? Contoh lagi sholat-sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Contohnya kok sholat qobliyah ba'diyah. Maka itu sebaiknya dilakukan di mana dia sholat wajib. Karena mengiringi sholat wajib. Panjenengan setelah qobliyah isya, sholat isya, ba'diyah isya, pulang di rumah panjenengan sholat subutul iman, sholat sunnah tasbih atau apa, itu memang lebih baik di rumah. Di kitab Lubabul Hadis kan begitu keterangannya. Jadi yang dilakukan di masjid itu ya sholat tahiyatul masjid, sholat yang mengiringi sholat wajib. Contohnya qobliyah dan ba'diyah. Yang ketiga tadi tentang berarti kita itu diberi kesempatan untuk merubah takdir, bukan kita yang merubah, Allah yang merubah. Nah, kita mengajukan proposal, bahasanya enaknya begitulah. Mengajukan proposal kepada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi kalau bahasanya Quran, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru, innallaha ditakkid di situ. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib. Berarti yang merubah siapa? Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib satu kaum sehingga kaum itu berupaya. Karena kaum itu berupaya, maka Allah berkenan. Nah, ini logikanya yang harus diluruskan dulu. Allah tidak akan merubah sehingga orang ini berupaya. Karena orang ini berupaya, maka Allah berkenan merubah. Jadi bukan usaha kita yang bisa merubah takdir. Kalau usaha kita bisa merubah takdir, berarti energi Allah, kekuasaan Allah kalah dengan kemampuan kita. Ya dilereni wae pangeran, ra usah dadi pangeran, gitu kira-kira kan begitu kan? Begitu Ibu. Monggo terakhir Mas, monggo. Waalaikumsalam. Nggih. Waalaikumsalam. Yang pertama tadi apa? Oh, keyakinan, betul. Jadi bagaimana halnya orang yang beranggapan orang sukses itu adalah orang yang kaya, walaupun tidak ahli ibadah. Itu kan saya mengatakan berarti orang itu dalam hatinya bertengger penyakit namanya hubud dunia. Bagaimana halnya orang yang kamu negak kerja mangan opo. Contoh-contoh kalimat-kalimat ringan itu, gitu. Apakah begitu bukan kategori syirik? Ya kalau kita perdalam ya begitu. Sama halnya wong gini, aku naik ngelung ini gini gak ngombe bodrek gak waras. Gimana? Berarti sing marasno? Nah, kan masalah, gitu. Nah, selama orang itu tidak bermaksud seperti itu, hatinya, gitu, tidak bermaksud seperti itu, ya itu masih tidak terlalu berat, gitu. Jadi memang ini problem kita. Jadi kita itu hidup itu mulai menciptakan banyak ketergantungan. Betul. Dan itu menjadi masalah sebenarnya. Sampai lu ngoneng Jakarta,
Kita sering mengatakan bahwa kita itu sangat percaya dengan berkah, dengan doa dan lain sebagainya. Sampai ngaji tak ngomong budal ning Jakarta, tak sangoni donga karo tak sangoni ATM, atine luwih tenang pundi. Kan problem gitu nggih. Tapi kita nggak pernah merasa itu masalah. Jadi ya jangan dikatakan syirik lah, nanti terlalu berat. Artinya hati kita bermasalah. Kita itu percaya, ya surah Yasin, surah Dukhon, surah Tabarok itu berkah. Percaya betul. Gitu. Percaya betul. Tapi kira-kira jenengan nek mantu dibuwi duit karo dibuwi surat Yasin, luwih seneng pundi? Surat Yasin buku saku niku lho nggih. Ana wong buwuh sampean mantu dikai surat Yasin karo dikai amplop isi duit, sampean seneng pundi? Aja dilakoni lho iki nggih. Betul kan nggih. Nah, jadi ya memang kita masih banyak bermasalah. Ngoten nggih, banyak yang perlu kita perbaiki ngoten. Maksudnya seperti itu. Jadi ya ini proses. Ya kita nggak pernah bermaksud begitu. Nggak pernah bermaksud untuk menyekutukan Tuhan, nggak pernah. Tetapi ini sebuah proses menuju kesempurnaan iman. Jadi iman itu kan berproses untuk menjadi sempurna. Ngoten nggih. Aku ngene iki nek gak mangan luwe. Ya iku iso dadi sirik itu kalau kita perdalam. Nek gak mangan luwe berarti sing marepno pangan. Iya bisa menjadi sirik kalau kita tapi kita kan tidak pernah bermaksud seperti itu. Yang kita bicarakan itu sunatullah, gula legi uyah asin. Gula legi uyah, jangan paham mboten, gula legi uyah asin. Paham mboten? Nah, itu kan sunatullah, hukum alam. Nek gula iku legi, uyah iku asin. Panjenengan umpamane kena darah tinggi. Karo dokter, Pak, ojo mangan asin. Asin itu mengentalkan darah sehingga tensinya urusan loro urusannya pangeran. Ayo panganan. Lak kumat teman. Karena energi untuk bisa mengalahkan sunnatullah seperti itu butuh energi yang jauh lebih besar. Jauh lebih besar untuk bisa mengalahkan hukum sunnatullah itu. Nek kula jenengan kaya Mbah Sunan Kalijaga nunggoni tekene Mbah Sunan Bonang maca Allah Muhammad gak kroso kesel, gak kroso luwe, gak kroso ngantuk. Nah, itu baru energi yang bisa mengalahkan hukum sunatullah. Sampai 2 tahun gak obah. Itu energi yang bisa mengalahkan sunatullah. Nek kula jenengan iki sik mikir cokot nyamuk gatel, lho aja ngomong urusan loro, urusan pangeran. Jangan ngomong begitu. Kita ngomong sunatullah dulu. Nah, gitu maksudnya seperti itu. Ngoten nggih. Pun para jamaah niki nek kesuwen niku gedang gorenge selak adem. Oh, gak ono koyoke iki, gak ono. Ngoten riyen nggih. Mugi-mugi manfaat. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.